orang lagi jalan gitu. Tapi ketika saya lampu jarak jauh tiba-tiba itu nggak ada gitu. Saya tengok nggak ada, giliran saya balik badan itu tak kayak ada, saya lirik gini ada, tapi giliran saya tengok nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pambudi, saya driver dari PT Baraka. Saya sudah 3 tahunan bekerja di Baraka sebagai driver luar kota. Sedikit merinding juga sih kadang sih. Apalagi kan sebelumnya juga pastilah ketemu sama teman-teman sopir, pasti ada obrolan-obrolan tentang mistis. Misal itu lewat daerah itu yang Alas Jati Blora itu kan sempat viral. Cuman ya karena udah tugas, ya kita bismillah aja, yakin berangkat selamat sampai tujuan. Saya pernah itu seperti yang saya katakan tadi di Alas Jati Blora itu, saya berjalan di depan sorotan lampu itu kayak ada orang lagi jalan gitu. Tapi ketika saya lampu jarak jauh tiba-tiba itu nggak ada gitu. Kalau memang itu orang, masa sih hilang secepat itu? Harusnya kan ada di pinggir-pinggir jalan, ternyata itu nggak ada. Itu kayak bulu kuduk itu merinding gitu, sama ada nyium aroma-aroma yang sedikit wangi gitu. Di pool yang baru itu daerah Malang itu kan sempat pindah poolnya. Kalau yang dulu itu di sebelah selatan, kalau yang sekarang kan agak ke utara gitu. Di situ itu saya tidur, cuman saya terjaga kok kayak di sebelah itu kayak ada orang itu pakai kostum putih gitu. Saya tengok nggak ada, giliran saya balik badan itu tak kayak ada, saya lirik gini ada, tapi giliran saya tengok nggak ada. Ya mungkin kalau sesama orang sononya pengen kenalan mungkin. Tapi setelah beberapa kali ke sana udah alhamdulillah aman. Untuk perasaan lebih ke gini, yang penting niatan saya itu nggak ganggu dia. Ada orang yang ngasih tahu saya, orang tua juga saya memberi masukan ke saya kalau di mana tempat yang awam belum pernah dijamah, utamakan salam juga lah. Anggap saja itu sapaan gitu. Mungkin itu karena di Malang itu kan belakangnya itu perkebunan tebu. Sekitar Pool Malang itu juga ada bau bunga juga itu. Nggak tahu pohon apa itu, cuman baunya itu sangat wangi gitu. Jadi mungkin faktor aroma itu sama lingkungan perkebunan itu jadi memicu hal-hal yang mungkin harusnya itu masuk akal tapi jadi nggak masuk akalnya kayak gitu. Kayak seperti udah overthinking dulu gitu. Yang penting kita yakin, berdoa, dan pikiran jangan sampai kosong. Soalnya kalau kosongan kita bisa dimasukin dan nanti dipengaruhi lah intinya. Sama halnya kalau orang yang lagi melamun, pikiran kosong nggak tenang kan juga gampang juga dihipnotis gitu. Kalau udah tenang kita lanjut perjalanan lagi. Soalnya kan bahaya kalau kita lagi panik nggak tenang, kita melanjutkan perjalanan kan bahaya. Pikiran kita jadi nggak fokus. Yang tadinya kita melihat bahwa itu jurang, tapi karena nggak fokus kita lihatnya jalan, jadi bisa fatal. Intinya ya mending tenangin dulu, berhenti tenangin, kalau udah lanjut lagi demi keselamatan kita sebagai driver, juga demi keselamatan barang customer juga. Sedikit mempengaruhinya itu kalau kita awam tempat itu, kita belum pernah menjamah, terus kita lewat, ya namanya belum kenalan, ya pasti ada sedikit rasa gimana gitu lah, rasa yang sulit dijelaskan, tapi sedikit nggak terlalu banyak. Cuman yang penting ya saya berdoa aja, terus lanjut aja. Kalau orang yang biasanya ngerokok, ya kita ngerokok, sama bekal secara fisik disiapin aja kayak kopi, rokok, air mineral, sama misal musik lah. Musik kan bisa mengurangi halusinasi kita juga. Dengan hal seperti itu kan kita jadi tahu tempat-tempat mana yang rawan mistis, rawan karena horornya, karena goibnya, atau rawan memang karena kondisi alamnya atau gimana, kan kita jadi tahu. Sebelum berangkat pastikan berdoa, terus jangan panik, sama pikiran jangan kosong, jangan sampai melamun. Secara fisik itu disiapkan persiapan kita dalam perjalanan.
seperti cemilan ataupun rokok, minuman dan sebagainya itu harus dipersiapkan. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sedikit-sedikit saya juga berguru sama guru ngaji saya. Ya udah, saya udah dibawain bekal doa lah gitu. Yang penting sebelum berangkat doa ini, misal ya bismillah berapa kali, ataupun doa-doa surat pendek, atau misal ya ayat kursi atau apalah gitu. Kalau Islam ya berdoa kayak misal ayat kursi 3 kali ataupun apa berapa kali, ya sesuai keyakinan pribadi aja kalau soal itu. Yang penting kita yakin, kita udah berdoa, ya udah kita tinggal berangkat dan pasrah. Yang penting yakin insya Allah selamat.